إن الدين عند الله الإسلام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali pada hari ini saya kedatangan tamu yang dulu pernah berapa jam ya dulu kita ngobrol ya? Lama gue. Lama ya? Assalamualaikum Krisan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Pemain biola nasional ya. Nasional ya benar ya? Apa ibu kota? Ibu kota. Ibu kota. Alhamdulillah, Krisan ini yang dulu pernah datang ke sini. Terus kita diskusi tentang Bible lah ya. Iya, Bible. Alhamdulillah waktu itu diskusi setelah sekian jam bersahadat. Nah, sekarang sudah jadi muslimah ya. Waduh, udah berhijab pula. Alhamdulillah. Gimana? Ada kesulitan-kesulitan apa enggak setelah syahadat itu? Kesulitan pasti ada kan. Kayak meninggalkan ajaran yang lama itu sih yang susah kalau menurut aku pribadi. Jadi itu baru-baru gitu? Iya, baru-baru. Merasa kehilangan atau gimana enggak? Kehilangan enggak. Lebih tenang lagi. Oh, tenang. Kirain. lebih pasrah gitu loh. Maksudnya kayak kalau dulu kan kayak terlalu secara manusiawi banget. Kalau sekarang kayak ya udahlah ini jalannya Allah ya udah gitu. Lebih gitu. Gitu ya. Terus setelah syahadat waktu itu nggak langsung ngasih tahu mama? Nggak langsung. Nggak langsung. Nggak langsung. Berapa lama dari syahadat ngasih tahu mamanya? Berapa bulan ya? Berapa bulan? Emang 2 bulan ada kali ya? 2 bulan ada, 2 bulan enggak langsung dulu. Tapi masih tinggal sama mama? Masih Oke. tinggal sama mama. Nah terus sholatnya Sholatnya ngumpet-ngumpet? ya awal-awal. Ngumpet-ngumpet. Awal-awal. Awal-awal di ini apa? Sholatnya di rumah? Di rumah pernah. Di kamar kunci gitu? Iya. Nah terus mama nggak ngeliat kayak mukena atau sajadah gitu nggak? Aku taruh. Diumpetin? Iya. Masih aku itu dulu. Boleh cerita dong, apa namanya, Krisan waktu baru-baru menjadi seorang muslim, terus belajarnya gimana? Ada kesulitan nggak belajarnya? Kalau awal-awal tuh kan, pasti waktu itu banyak yang tahu kan. Teman-teman tahu, terus? kerjaan juga pada tahu ya kan. Jadi lebih bingung sih karena langsung gitu pada ngasih tahu ini, ngasih tahu ini. Jadi nangkepnya bingung nih yang benar yang mana, yang salah yang mana. Mungkin benar semua kan. Tapi kayak ini tapi sisi lain ini ada yang ini. Jadi beda-beda semua gitu kan. Apa contohnya doa iftitah? Ya, pasti kan? Ada itu juga, ada yang cara sholat gitu. Cara sholat mungkin ada sedikit perbedaan. Terus? Kayak lebih ke doa-doa gitunya sih yang agak terus nasab-nasabnya gitu. Nasab apa? Kan nasab sama mazhab sih yang Syafi'i. Mazhab ya. Kalau nasab itu keturunan. Ya mazhabnya kayak gitu-gitu kayak. Lu kan udah dikasih buku itu kan? Udah itu. Terus kayak bingung kan. Jadi aku juga nanya-nanya ini mazhab ini yang mana mazhabnya gitu. Kayak mendingan ikutin yang di buku itu aja. Ikutin buku itu. Iya. Nanti kalau udah lancar, udah kita misalnya mau meluaskan wawasan boleh, biar nggak bingung. Nanti kalau udah yang ini kok beda-beda, nanti malah jadi pertanyaan. Iya sih benar. Di kantor ada kesulitan? Enggak lagi, pada senang. Wah, makan-makan dong? Enggak, cuma kayak beli selamat gitu. Kirain makan-makan gue nggak diajakin. Apa ya? Teman-teman pada seneng ya, teman-teman kantor ya. Terus jadi setelah 2 bulan baru kasih tau mama. Setelah 2 bulan baru kasih tau. Ini yang kita pengen denger tuh gimana setelah kasih tau mamanya. Kalau senang-senang mah biasa gitu lah ya. Iya. Nah, yang kita pengen denger reaksi mama gimana waktu pertama tahu. Jadi sama karena mikirnya tuh 2 bulan kan, jadi mikir maksudnya kosakata yang benar, yang baik, yang nggak nyakitin gimana itu tuh ya agak susah kan. Terus habis itu waktu itu tuh ngomong sama ibu tuh kayak reaksinya diem doang. Jadi aku diem aja. Kayak nggak ada respon gitu kan samperin ke kamar terus kayak Bu aku udah mau ngasih tahu kalau aku udah pindah, aku bilang kayak gitu. Pindah kemana gitu? Terus pindah rumah ya. Kalau ibu dikasih tahu ibu diem? Ibu diem. Mukanya gimana?
Sedih pasti. Sedih. Pasti sedih lah, maksudnya kayak anak cewek. Ya kan kakaknya udah masuk Islam Kakaknya duluan. udah Sekarang anak perempuannya. anak perempuannya terus habis itu pindah gitu kan. Jadi kayak merawat bukanya sedih sih. Cuman pas aku ngomong aku juga bilang minta maaf intinya. Minta maaf kalau nggak sesuai ekspektasinya gitu kan, sebagai seorang ibu aku bilang kayak gitu. Minta maaf kalau buat sedih, tapi aku udah belajar, aku udah nyari tahu, aku udah bertanya juga gitu. Jadi kayak udah habis itu sedih terus nggak kontak, nggak ada, maksudnya nggak ada obrolan selama beberapa hari gitu. Oh gitu. Jadi kayak bener-bener kayak ya udah deh, terus habis itu ya udah lagi kosong, lagi libur, ajaklah keluar, baru dia mau gitu. Oh gitu. Jadi tapi selama itu tuh nggak lost banget tuh. Ada yang ketahan gitu. Ada ya, jadi kayak nggak ada obrolan lah jadinya, karena mungkin aku juga nggak berani kan, karena dia kan nggak ada pertanyaan balik kan. Jadi udah siapin tuh kalau misalnya udah Oh, mama nggak nanya-nanya nggak apa? ada nanya apapun, Cuma jadi diem aja. diem aja, coba kayak lihat set gitu kayak udah gitu, lebih gitu. Cuman sekarang setelah udah ajak jalan, ajak ini udah kayak biasa, udah lebih Udah baik diajak sih. ngopi. Udah diajak ngopi pasti. Asik. Ajak ngopi, ajak makan, ya aman. Alhamdulillah. Sekarang berarti mama udah nggak terlalu sedih dong. Alhamdulillah sih udah nggak begitu sedih. Belum nanya-nanya tapi. Nah dia tuh nggak ngebahas gitu kok. Oh nggak mau ngebahas. Di rumah nggak bahas. Nggak bahas. Kakakku dulu juga nggak ngebahas juga. Oh, Nggak gitu. dibahas juga. Iya jadi kayak ya udah lewat gitu aja. Iya gitu dulu. Ya artinya nggak sampai yang ada yang begini. Belum lama lah perempuan juga dari Kudus kalau salah. Ketika ibunya tahu bahwa si anak ini mau masuk Islam, si ibu ini seolah-olah kayak ya udahlah gue sakit aja lah, gue mati aja lah gitu. Oh, gitu. Ada yang begitu. Gitu. Ini nggak sampai begitu kan? Enggak. Kirain. Enggak nyampe untungnya. Ini Terus nggak nyampe. saudara-saudara yang lain, artinya misalnya dari keluarga ibu gitu udah pada tahu. Kalau keluarga ibu baru Bude doang. Oh, Jadi Bude. mungkin ibu ceritanya ke Bude kan ya, waktu itu aku ceritain. Jadi kayak abis aku ngasih tahu kayaknya besoknya atau lusanya Bude ngechat aku gitu, kayak San kok kamu gini gitu kan, kayak kok kamu durhaka sama ibumu. Kayak sarannya gitu loh, kok buat ibu sedih lagi padahal ibu kan ini ke kamu, bilang kayak gitu. Terus kayak tapi ya maksudnya kayak lah aku kan nyari tahu sendiri, durhaka kan maksudnya kita kan berbakti sama orang tuh wajib gitu kan, apalagi di Islam gitu kan. Betul. Jadi kayak yang penting aku ngelakuin yang terbaik buat ibu dulu deh gitu. Yang baik sama ibu, yang penting berbakti sama ibu gitu. Yang penting ke ibunya, lagi fokus ke ibunya dulu sih kalau aku sih. Budenya nggak marah-marah. Marah-marah. Oh marah-marah. Marah-marah di chat. Oh marah-marah. Di chat. Nggak telepon. Enggak telepon. Terus ngasih ayat nggak? Enggak. Oh enggak. Nggak ngasih video. Pengen tak kasih sih. Bukan, maksudnya budenya ngirim video nggak ke? Oh udah enggak. Awal-awalnya ngasih. Awal-awalnya ngasih, sebelum aku bilang tuh kemarinnya ngasih tuh Video apa? video kayak ini Khotbah. nggak khotbah, malah bisa jadi pesantren pindah ke Katolik gitu-gitu, kayak video-video kayak gitu kalau Bude. Pokoknya yang pindah-pindah gitulah intinya kalau Bude. Orang ya pindah agama. Ya sebenarnya kan orang pindah agama kan hal yang biasa ya kalau di negara Indonesia ya. Karena negara Indonesia kan tidak melaksanakan atau menerapkan syariat Islam. Jadi hal-hal seperti itu kan biasa. Setiap warga negara kan dijamin haknya. Iya. Sama Undang-Undang Dasar 1945. Udah kasih tahu ke mamanya yang undang-undang itu? Belum kasih tahu. Cuman kayaknya nanti aku harus menyiapkan mental saat liburan. Kenapa tuh? Kalau misalnya ada pertanyaan dari keluarga besar kan, maksudnya kan pasti ke Jogja gitu kan. Jadi kayak oh ya nanti ya silakan dilihat aja gitu. Oh berarti keluarga besar ke sana di Jogja. Keluarga besar dari ibu. Kalau liburan pasti ke sana. Liburan pasti ke sana. Oke itu. Nah nggak tahu deh, keluarga besar sih baru yang respon baru Bude doang. Oh baru Bude. Baru Bude. Yang lainnya belum. Ya. Tapi kan maksudnya responnya kan hanya respon yang bukan melarang kan? Bukan melarang sih. Ya hanya mungkin seperti ungkapan kekecewaan gitu. Iya, sikapnya kekecewaan gitu. Bude berarti belum ngajak ngobrol lagi sama Bude? Belum diajak ngobrol lagi. Datengin aja, nggak apa-apa. Jelasin aja Pengen sih kayak biar ini juga kan. Iya, jelasin aja alasannya apa. Apa namanya, apa yang membuat meninggalkan yang lama sekarang masuk agama yang baru. Saya juga sering dapat tamu apa namanya,
tamu dari misalnya keluarga muslim yang mungkin ada anaknya yang mau keluar dari Islam masuk agama lain, saya juga bilang sama keluarga muslim itu bahwa setiap warga negara itu haknya dijamin sama negara, ya boleh memilih agama apa aja boleh. Jadi orang tua pun tidak boleh melarang gitu anaknya sampai pindah agama sampai begitu. Jadi ya sebenarnya bebas saja kan, ada 6 agama di Indonesia yang diakuin kan. Iya. Itu diberi kebebasan penuh, hak penuh, itu hak asasi loh padahal. Ada orang tua yang mungkin bilang begini, udah dari kecil dilahirin, kasih makan, disekolahin. Oh, budeku. Oh bude begitu. Ngomong gitu. Terus gimana? Kamu udah diiniin, disekolahin sampai sarjana, tapi kamu malah kayak gini, digituin kan. Iya. Nanti ada yang bilang begini, ninggalin agama orang tua. Kan gak ada agama orang tua orang tua kan gak diakuin di Indonesia ya? Yang diakuin kan cuma 6 ya? 6. Gak ada tuh agama orang tua. Ya tapi maksudnya orang tua tuh maksudnya meninggalkan daripada agama yang dianut orang tua. Itu dianggapnya masih ada beberapa orang tua yang menganggap bahwa itu adalah hal yang durhaka gitu. Iya. Padahal kan bukan begitu ya. Durhaka kan bukan gitu. karena agama gitu. Terus ada pengalaman apa lagi? Apa lagi ya? Belajar sholatnya gimana belajar sholatnya? Nah, Waktu seminggu pertama gitu. seminggu pertama susah. Oh, susah. Jujur ya. Maksudnya bukan susah sih, maksudnya Sorry. lebih ya. Ini agak sini. Oh, terus? Jadi awal-awal ya karena masih bingung, jadi kayak aku salah step sih kayaknya aku kalau aku hitungannya, kayak aku malah baca kayak aku mikirnya tuh kayak harus hafalin dulu baru bisa sholat. Oke. Gitu aku mikirnya gitu, jadi kayak aku ternyata nggak harus Sambil kalau baca sambil aja. baca bisa, Sambil baca sambil dengerin bisa, jadi aku menemukan caranya, jadi aku sambil nonton YouTube. Oh, oke. Kan ada Iya, tutorial ya di iya, YouTube iya, kan, sama bacaannya sama artinya, jadi aku kayak oh ya nanti kalau sholat ini aku searching sholat ini gitu, jadi aku oh ya bisa. Cuman kalau untuk awal-awal susah itu lebih ke ini sih, kayak misalnya kayak celetukan kita sehari-hari kalau aku kayak misalnya apa ya, misalnya lagi itu kan biasanya nyebut nama ya Tuhan ini gitu kan, ya Tuhan Yesus gitu. Karena kan kayak ya ampun gue udah Islam nih, jadi nggak bisa kayak gitu, jadi meninggalkan yang sehari-harinya kalau aku yang lebih agak sulit sih gitu. Puji Tuhan Puji gitu. Tuhan ya. Haleluya. Jadi terus misalnya kayak doa makan, doa tidur gitu-gitu kan harus beda lagi kan. Iya. Nah itunya diapalin, doa jalan kayak gitu-gitu. Ya. Kalau misalnya kita susah menghafal doa-doa untuk misalnya bangun tidur atau misalnya untuk masuk kamar mandi atau doa makan, misalnya masih susah menghafalkan, cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang paling singkatnya cukup Bismillah aja boleh. Oh Bismillah. Gak apa-apa, itu ada kok, boleh kok. Yang penting setiap kegiatan kita, setiap amalan kita, kalau diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim atau cukup dengan Bismillah, insya Allah itu jadi amalan soleh. Oh. Itu ada pahalanya. Jadi nggak harus yang doa misalnya belum bisa hafal bisa pakai itu dulu. Kalau belum hafal dengan doanya, cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Atau kalau susah juga, ya paling singkat boleh dengan Bismillah. Gitu nggak apa-apa. Oke. Ya, setiap perbuatan kita, setiap amalan kita, bangun tidur, mau masuk kamar mandi, mau makan, mau kerja, Nah itu. mau ngajarin orang, mau ngeles atau apa, semua diawali dengan Bismillah. Mau jalan, Iya mau jalan. misalnya mau naik motor atau mau naik mobil, cukup dengan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bukan berarti kita nggak baca. Kita coba-coba terus hafalin. Tetap coba hafalin dulu gitu. Al-Fatihah udah lancar dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus doa-doa pendek, surat-surat pendek udah hafal. Surat pendek lumayan sih. Sudah berapa? 20? Banyak kan ya? Belum. Dikurangin 0 ya. Baru 2. Yang buat sholat. Jangan 2 lah, tambah lah. Temenan. Paling cepat kalau mau cepat hafal, denger. Iya denger. Sambil denger. Paling cepat. Iya sih. Beneran. Coba. Misalnya lagi di jalan, dengerin. Surat-surat ulangin. pendek. Iya, jadi itu nanti akan menjadi sebuah irama yang masuk ke dalam ingatan kita. Itu cepat kalau kita dengar. Dibanding dengan kita di rumah baca, hafalin. Malah itu ya. Dibantu dengan Pendengaran. dengar. Ketika kita di jalan atau lagi misalnya kerja yang nggak memerlukan
mendengar sesuatu sambil dengar. Sambil nyetir motor. Ya tapi jangan kenceng-kenceng ya, Iya. ntar orang ngelakson nggak Ngelakson dengar, nggak nah, denger. itu kan beneran itu dengan dengar lebih cepat. Iya. Tapi kan juga udah mulai belajar Iqra kan. Udah Nah, mulai. sambil diperhatikan bacaan begini hurufnya seperti apa, tanda ini bunyinya apa, gitu-gitu aja lah. Iya, iya. Tapi paling cepat dengan mendengar. Paling cepet iya Ya. pendengar. Nanti juga ini kan sedang Al-Fatihah sudah, bacaan sholat sudah, surat pendek sudah, sudah 2 ya. Atau baru dua lah ya. Baru dua deh. Usahain hafalin ayat kursi. Oh ayat kursi. Oh. Surat Al-Baqarah ayat 255. Itu yang disebut dengan ayat kursi. Oh. Ya. Oke, Ayat oke. kursi ini, wah itu akan berguna pada setiap saat lah. Oh oke. Ya. Nanti coba aku. Itu bisa melindungi kita dan segala macam lah. Nanti bisa dibaca manfaat apa aja gitu untuk ayat kursi. Ya, jadi sambil bacain surat-surat pendek, Sekalian nyapa ayat kursi jangan ketinggalan. Oh iya. Ya, sambil denger aja. Beneran dari rumah ke kantor berapa menit? 30-an. 30 menitan. Oh itu udah berapa kali dengerin ayat kursi. Bener. Kalau sambil denger pasti cepet. Cepet deh nanti. Sambil denger sambil kita juga Ucapin. melafazkan. Tapi Jadi- iya sih cepet itu. Pernah. Mungkin ada hafal beberapa lagu kali ya. Apa? Lagu pasti ada yang hafal kan. Lagu ada. Nah, kenapa hafal? Karena denger kan. Dengar. Nah, itu. Karena dengar. Jadi dari denger masuk kita hafal, terus sambil kita perhatiin huruf-hurufnya. Apalagi guru musik pasti lebih cepat. Tinggal cari yang apa namanya lantunan kori siapa yang paling disukai gitu. Nah iya. Bener itu. Cari aja banyak itu pilihannya. Ada banyak. Bener. Banyak. Itu nanti bisa istilahnya kalau cocok dengan iramanya cocok dengan kita, masuknya juga lebih cepat. Oh berarti itu pribadi sendiri. Iya. Oh. Ada yang mungkin seneng dengan yang agak dipanjang-panjangin, ada yang mungkin dengan pendek, tergantung selera gitu. Oh dari selera masing-masing ya berarti. Ini berarti masih ngajar itu biola masih. Masih Yang diajar itu anak-anak umur apa sih? Anak-anak SD biasanya mulai. SD? Dari kelas berapa? kelas 2 ada, kelas 4 Oh, berarti dari umur 7-8 tahun gitu ya. Oh, sampai kuliah juga sempat ada. wah keren ya. Gitu. Dulu memang sekolah atau apa untuk biolanya itu memang sekolah? Iya, tapi tadi dipaksa Oh dipaksa sama mama? sama bapak. Oh bapak. Oh bapaknya pemusik juga? Hobi dulu, Oh, hobi. bapak dulu hobi musik, terus pengen belajar biola, Hmm. gengsi kan. Karena maksudnya gengsi udah tua les gitu. Oh, Terus anaknya yang disuruh les, terus aku selesai les di rumah ngasih tahu bapak Oh, gitu. jadi dulu sengaja maksa anaknya les biola atau sekolah biola supaya kalau di rumah bisa mainin buat bapak gitu. Iya. Bapaknya belajar juga. Alhamdulillah ya, sekarang bisa baca di nafkah ya. Amin. Selain itu ada pengalaman apa gitu selama menjadi muslim? Pengalaman, aku malah lagi bingung. Hah? Kok bingung? Apa yang bikin bingung? Kayak lebih kayak banyak yang ngasih, maksudnya kayak kajian gitu loh. Maksudnya kayak kajian tuh kalau untuk awal-awal gitu, maksudnya kita ikut dulu kah atau gimana gitu. Terus lebih pengen nanya kayak gitu sih, kayak kajian tuh penting gak gitu. Oke. Terus habis itu kayak, terus kan habis itu banyak tuh kajian dari ustadz siapa. Kayak, yang Oke. soalnya waktu itu aku sempat nonton YouTube yang tentang kajian gitu, tapi kayak bahasanya terlalu tinggi. Oh, Jadi terus aku malah bingung Oh, gitu. oke. Terus kayak jadi malah kayak, ini harusnya gimana, awalnya stepnya gimana gitu. Lebih gitu sih. kalau saran saya nonton atau dengerin kajian ustadz-ustadz yang boleh dikatakan yang paling populer gitu, Yang populer dulu. yang paling banyak ditonton orang. Nonton. Oh. Ya, contoh misalnya kayak Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad. Oh ya. Ya. Ikutin itu dulu aja. Tonton sebanyak-banyaknya video-video ustadz-ustadz tersebut lah. Oh. Saya menyarankan dua itu dulu ya, dengerin itu aja dulu Aku dua-duanya. waktu itu nonton Hadi Hidayat nggak nyampe. Ustadz Adi Hidayat nggak nyampe gimana? Kayak bingung gitu loh. Kan sebenarnya bagus ya kan, dia detail banget kan, cuman kayak ini maksudnya kemana itu jadi belum masih ada yang kosong gitu Oke, loh. oke, oke. Kalau aku kayak Ada masih celah-celah yang kita nggak tahu gitu ya. gitu Nggak apa-apa, nggak apa-apa.
telan aja dulu. Oh, nonton dulu aja. Telan aja dulu sambil baca-baca. Misalnya ada pertanyaan, googling aja. Biasanya kalau di googling itu rata-rata sudah ada jawabannya gitu nanti. Di situs-situs kan biasanya situs-situs Islam, biasanya tuh banyak sekali dibahas. Dan rata-rata yang nongol duluan itu biasanya yang sama dengan yang dibawakan dalam kajian biasanya. Kecuali kalau ada masalah yang spesifik banget gitu. Nah, itu baru mungkin pendapatnya beda-beda. Tapi jangan khawatir. Kan istilahnya kapan aja bisa WA saya atau WA Ustadz Agus atau WA guru ngajinya. Tanya aja, nggak usah sungkan-sungkan. Namanya kita orang baru ya. Jangan. Gini, lebih baik yang namanya orang belajar itu ada gurunya. Kalau kita belajar sendiri, nanti takutnya malah jadi bingung karena banyak pendapat gitu. Memang pendapat pasti ada yang berbeda, tetapi perbedaan itu mudah-mudahan tidak sampai tidak sampai merubah makna tauhid. Ya, tauhid di dalam Islamnya. Gitu ya. Tapi saran saya ikutin guru-guru atau ustadz-ustadz yang memang paling banyak dulu. Yang paling banyak diikuti gitu lah. Itu aja dulu. Nanti kalau udah tahu, nah nanti kalau udah tahu mazhab ini gimana, itu nanti baru kita udah punya patokan gitu. Sekarang tahu nggak misalnya ikut mazhab mana? Syafi'i. Wah, itu udah tahu. Karena di Indonesia. Oh, keren, udah tahu loh. Itu udah tahu. Ya nggak apa-apa, ya udah itu ikutin. Sambil baca-baca. Sebenarnya yang di buku ini sebenarnya udah cukup komplit kalau untuk fikih aja, untuk masalah sholat dan segala macam, buku itu udah cukup sebenarnya. Cuma nanti kan misalnya contoh urusan kewanitaan gitu kan, nanti ada khusus gitu. Fikih wanita ya itu. Carilah bukunya atau apa, belilah gitu. Di waktu luang bisa baca, atau googling. Semua bisa dibaca lah. Bisa dicari informasi sekarang gampang kok. Di internet. Banyak. Cuma di internet juga hati-hati. Ya, ini umum, itu boleh baca. Ada gitu. yang ada, nanti ada website yang memang khusus, yang punya kelompok khusus. Ada itu ada. Tapi biasanya kalau kita googling dengan satu topik tertentu, biasanya kan muncul di atas tuh yang umum. Yang umum dulu ya. Karena yang paling sering dibaca orang gitu. Oke. Sambil ini baca-baca Sirah Nabawi. Sirah Nabawi. Itu kayak buku Sirah Nabawi itu kisah tentang nabi-nabi. Oke. Belajar Qur'annya iya, baca Sirah Nabawinya iya. Jadi ketika nanti kita membaca ayat di dalam Quran, kita sudah tahu ini kisah apa. Itu sangat bagus buat kita buat pengetahuan ya. Refleksi lah gitu. Ada film ya? Ada, film juga banyak. Aku dikasih tontonan nonton nih film ini. Iya. Itu juga bagus. Saya kalau nggak salah ada film. Nanti ingetin ya, habis ini saya kopiin. Filmnya sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu kisah dia dari muda sampai akhirnya dia ikut memerangi Nabi, sampai akhirnya dia bersahadat menjadi sahabat Nabi. Dia menjadi sahabat Nabi yang paling berani gitu istilahnya. Nah, boleh ditonton itu. Iya, itu bagus. Ya. Ada lagi misalnya interaksi dengan yang lain selain teman gitu. Selain teman, misalnya lagi di luar mau sholat atau bagaimana, ada? Belum ada. Kalau saya dulu ada teman baru masuk Islam, sholat sendiri di mall gitu kan, ditepok sama orang. Kenapa? Ya mau jadi makmum orangnya. Biar dia jadi imam. Iya, ditepok sama orang. Dia begini tangannya. Begini mas. Ya kayak gitu-gitu memang bisa terjadi ya. Mungkin nggak bisa dihindarin gitu lah. Bahkan bukan cuma muslim aja. Maksudnya bukan mualaf aja. Muslim yang sudah dari lahir pun kadang-kadang juga nggak tahu gitu. Bisa terjadi. Bahkan saya pernah ketemu bapak-bapak bilangnya muslim dari lahir tapi wudhu aja nggak tahu caranya gimana. Sampai yang begitu. Ya memang memprihatinkan gitu ya. Di negara yang punya banyak kota besar tapi masih ada orang-orang seperti itu. Nah, kita jangan sampai ketinggalan gitu. Ya. Sebenarnya jangan capek untuk nyari tahu aja sih. Tetap belajar terus, tetap nyari tahu terus, karena
baru segini apa, maksudnya aku baru new member aja ngerasa banyak banget gitu pelajarannya. New member. New member. Maksudnya new kid on the block. New kid on the block. Pelajarannya masih banyak yang harus ditahu. New kid. Oh nggak tahu ya. Oh iya beda generasi ya. Kalau ini kan Gen Z ya. Kalau kita kolonial ya. beda ini ya, beda zaman ya. Alhamdulillah. Tapi kalau masalah tauhid kita satu server, ya kan? Benar. Baik kalau gitu, terima kasih banyak ya, Krisan atas kehadirannya, cerita-cerita pengalamannya sudah menjadi seorang Muslim yang masih baru belajar gitu ya, dan jangan pernah berhenti belajar. Orang Islam yang istilahnya dari lahir keluarga Muslim pun sampai tua sampai mati juga tetap harus terus belajar, ya. Baik, juga buat para pemirsa, terima kasih banyak perhatiannya. Mudah-mudahan obrolan dan candaan kita gitu ya hari ini ya, paling tidak bisa menjadi inspirasi dan penguat iman kita, membentengi akidah kita ya. Buat para pemirsa juga yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilahkan untuk mengirimkan ke BSI dengan nomor 111889988 atas nama YPM atau Jakarta. Konfirmasi bisa ke nomor handphone 0813 9883 7007. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, akhir kata kami pamit undur diri. Insya Allah kita jumpa di konten-konten selanjutnya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.